Halo teman-teman semuanya, salam ceria dari Austria. Masih bersama saya Indra Laimir, vlogger Indonesia yang ada di Austria. Hari ini video saya mengenai menikah di Austria, teman-teman. Oh ya, kalau ada teman-teman yang DM saya, tidak segera saya balas, berarti saya itu lagi sibuk, teman-teman. Dan kalaupun saya lagi sibuk, terus saya ada sedikit waktu, itu kalaupun saya tidak menjelaskan pertanyaan dari teman-teman, misalnya yang mau bertanya soal pengiriman uang dan segala macam, biasanya saya kasih linknya, link video saya, dan kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa simpulkan sendiri seperti itu. Jangan seperti ini teman-teman, pengalaman saya ya teman-teman, sudah saya ceritakan di live sebelumnya, tapi di sini saya mau menceritakan secara detail. Waktu itu ada yang DM saya, itu anaknya, dia bilang anak Indonesia yang menikah di Austria. Terus dia DM, habis itu dia komen di YouTube saya. Dia komen di YouTube saya itu, oh katanya disuruh DM, sudah di DM nggak dibalas, sudah di follow nggak dibalas. Kayak saya itu minta kalian DM itu biar follow Instagram saya gitu loh. Kayaknya itu gimana gitu, nggak bagus sekali gitu apa yang dia ucapkan. Terus saya bilang, waktu itu kan saya lagi liburan di Indonesia selama 3 bulan. Banyak sekali itu video-video saya juga sampai sekarang belum saya edit teman-teman. Karena di Indonesia itu wifi-nya nggak terlalu bagus. Dan sudah gitu saya nggak ada waktu untuk menjawab DM dan segala macam. Saya liburan pakai uang saya sendiri, bukan uangnya dia, saya bilang gitu, bukan uang si mbaknya itu kan, pakai uang suami saya sendiri. Saya keluar duit banyak, terus saya nggak mau buang-buang waktu untuk menjawab DM yang sekiranya saya nggak bisa, maksudnya saya nggak ada waktu untuk menjawab gitu. Saya nggak mau memaksakan kan gitu, karena saya liburan sudah keluar duit banyak seperti itu. Nah dia bilang ya itu tadi sudah di DM, terus sekarang saya sudah di Austria, dia bilang gitu, saya nggak perlu lagi. Oh, jangan kira kamu nggak perlu orang lain ya. Karena apa? Karena di Austria itu masalahnya nggak hanya sekarang, kamu mungkin masih muda jadi pikiran kamu belum terlalu mateng gitu. Tapi di Austria itu banyak sekali yang harus kamu lakukan, banyak sekali masalahnya. Mungkin suami kamu bisa membantu, tapi tidak semuanya itu bersumber pada Austria sendiri gitu. Ada dokumen-dokumen yang kita perlukan untuk di Indonesia, bagaimana cara membuatnya di Indonesia dan segala macam, bagaimana cara kita untuk mendaftarkan anak kita di Indonesia dan segala macam. Kamu pasti perlu orang lain untuk bertanya soal itu. Kalau kamu bertanya kepada anak yang di Austria, seluruh Austria ini, nggak akan ada yang jawab seperti itu. Mungkin hanya saya yang menjawab. Karena apa? Karena konten di YouTube saya itu mengenai kawin campur yang ada di Austria, mengenai kehidupan orang Indonesia yang ada di Austria. Saya pribadi orang Indonesia yang menikah dengan orang Austria. Jadi kalau yang apalagi yang YouTuber yang sudah terkenal, nggak bakalan jawab DM kamu, ngelihat pun enggak, ngelirik pun enggak, malah mungkin kamu dijadikan, oh ini DM saya ini mau jadi saingan saya gitu. Kalau saya enggak, kalau saya enggak jawab DM itu karena saya lagi sibuk seperti itu. Jadi mbaknya kalau melihat YouTube saya ini, oh tolong dicerna baik-baik ya. Kamu menikah dengan orang Austria, kamu itu masih butuh teman-teman di sini. Enggak butuh teman untuk ngegosip ya, tapi teman-teman untuk berbagi bagaimana sih mengurus dokumen ini, bagaimana mengurus dokumen itu. Jadi teman untuk keprofesionalisme, bukan teman untuk hanya untuk hihihaha dan bergosip ya. Oke, kalian butuh teman, atau saya butuh teman itu untuk berbagi hal-hal yang semacam itu. Jadi nggak hanya untuk bergosip. Mungkin cara ngomong saya itu kayak seperti ini ya, apa adanya seperti ini. Tapi kalau kamu tanya yang benar-benar tanya gitu, oh mbak saya mau tanya, saya mau datang dong ke rumah kamu biar lebih jelas, ya silahkan.
seperti itu. Kalau saya nggak ada waktu di DM, kalau ada waktunya kamu datang, lebih banyak waktu, karena kalau datang kan bisa ngobrol secara langsung. Jadi kan kalau mau tanya-tanya kan nggak perlu saya ngetik-ngetik seperti itu, bisa langsung saya ngobrol secara langsung. Kalau untuk saat ini saya lagi free, jadi kalau mungkin DM saya nggak dibalas gitu ya, mungkin keselip gitu. Tapi kalau bisa ya saya jawab DM-nya seperti itu. Apalagi kalau menikah, mau mengenai pernikahan yang ada di Austria, itu pasti akan saya jawab, karena saya dulu merasakan susahnya untuk mencari dokumen di dokumen menikah ya teman-teman. Itu susah sekali, zaman dahulu saya keluar uang banyak sekali teman-teman. Makanya kalau ada teman-teman yang bertanya itu saya suka, setidaknya itu biar saya yang mengeluarkan uang banyak, kalian tidak seperti itu. Jadi saya mengeluarkan uang segini banyaknya waktu zaman itu 2015. Semoga kalian di tahun ini yang mau menikah itu tidak mengeluarkan uang sebanyak itu, karena tahu caranya langsung dari orang yang sudah berpengalaman. Nah, ini ada yang tanya, Mbak Putu, ada yang ini Mbak Putu tanya ini. Jadi mbaknya dari Bali, dia nonton YouTube saya untuk mencari informasi soal menikah di Austria. Kebetulan boyfriendnya itu dari Austria, tapi dari Austria bawah, agak jauh ya Mbak dari rumah saya ya Mbak ya. Ini saya bacakan tapi saya tidak kasih tahu namanya Anda. Kalau namanya mau diprivasi, cuman untuk berbagi ke teman-teman yang lainnya. Nah, Mbak ini mau menikah di Austria, tetapi dia sudah mengurus visa Schengen, visa C. Berarti kalau visa Schengen, visa C itu berarti visa Schengen yang untuk turis. Nah, karena dia butuh visa secepatnya, karena lagi mengandung, jadi dia itu menggunakan visa C, karena visa C itu kan memang visa cepat ya teman-teman, tapi hanya bisa berada di Austria selama 90 hari, jadi bisa dibilang 3 bulan gitu gampangnya, tapi enggak 3 bulan sebenarnya, 30 hari teman-teman. Nah, saya balas mbaknya karena beberapa hari saya kurang enak badan, darah saya rendah ya teman-teman. Jadi saya bilang, maaf mbak, saya balasnya itu agak enggak terlalu gitu, enggak bisa A sampai Z gitu. Makanya saya balas di YouTube ini, nanti akan saya kirimkan linknya ke mbaknya. Dia tanya juga apakah harus bagaimana caranya. Saya bilang tidak bisa menggunakan visa C, karena visa C itu saya jelaskan sekali lagi, itu adalah visa turis teman-teman. Jadi untuk membuat sponsor calon suami, pacar kita atau suami kita, mungkin ya pacar kita gitulah, untuk mensponsori kita biar bisa datang mengunjungi suami, mengunjungi pacar di Austria, itu syaratnya agak berbeda dengan kalau pacar mengundang istri untuk datang ke Austria untuk menikah. Jadi untuk berkunjung itu syarat sponsornya itu nggak terlalu ribet teman-teman. Paling ada nggak tempat tinggal untuk orang, untuk yang dari cewek Indonesia ini tinggal di Austria, terus kamu bisa menjamin kehidupan dia selama 90 hari atau tidak. Terus kayaknya syaratnya terus paspor, nggak terlalu ribet untuk visa C itu, nggak terlalu ribet. Nah, jadi visa C itu
untuk membuat EVE namanya. EVE itu kayak bisa dibilang surat sponsor orang Austria untuk warga negara asing. Jadi surat sponsor ini pacar Austria yang harus membuat di kepolisian di Austria. Nah, visa C ini sangat gampang untuk membuat EVE-nya atau surat sponsornya. Karena yang dibutuhkan cuma seperti paspor, ada tempat tinggal apa enggak, uangnya ada berapa, misalnya kamu bisa membiayai orang ini, pacar Indonesia kamu selama 90 hari, cukup uang kamu atau tidak, menunjukkan slip gaji, surat dari perusahaan, slip gaji, surat dari perusahaan, paspor, terus bukti punya tempat tinggal. Walaupun bukan tempat tinggal sendiri teman-teman, saya dulu bukti tempat tinggal saya di kakak ipar saya. Bisa suami saya mengundang, padahal suami saya nggak punya rumah saat itu. Jadi saya tinggalnya di rumah kakak ipar teman-teman. Dan walaupun pas habis itu saya nggak tinggal di rumah kakak ipar, suami saya sudah nyewa apartemen ya. Tapi tetap saja untuk membuat surat sponsor itu kita gunakan alamatnya kakak ipar. Jadi bisa, kalau untuk sponsor visa turis, visa C, itu bisa. Terus habis itu dokumennya yang dari Indonesia juga gampang. Cuman paspor, kita tunjukkan EVE-nya atau surat sponsornya dari suami yang ada di Austria, tiket pesawat, PP, asuransi. Kalau ada laporan keuangan ke bank bisa diminta, tapi untuk jaga-jaga sebenarnya tidak diperlukan. Paspor kita, gampang sekali syaratnya untuk visa C. Jadi kita sudah berangkat untuk liburan di Eropa seperti itu. Tetapi Mbak P, tapi Mbak P, visa C itu tidak bisa digunakan untuk menikah. Karena pertanyaannya, apakah saya bisa menikah Mbak Indra di Austria menggunakan visa C? Jadi jawaban saya tidak bisa Mbak, karena aturannya sudah berbeda lagi. Untuk visa D, surat sponsor suami yang dibuat di kepolisian Austria atau yang disebut EVE atau EV, ya, EVE, EV, surat sponsor itu sudah berbeda lagi syaratnya. Satu, syaratnya selain paspor sama ID Austria. Kedua adalah jumlah gaji. Gaji yang didapatkan suami, pertama kerja dulu, punya kerjaan tetap atau enggak. Kerjaan tetap ini harus di satu perusahaan ini selama 1 tahun. Atau mungkin kalau sudah pindah perusahaan pun mungkin sudah punya pengalaman kerja sebelumnya. Tetapi kalau di kerjaan baru pun belum lebih dari 6 bulan itu belum bisa membuat EVE. Jadi syaratnya harus bekerja lebih dari 6 bulan. Lebih baik lagi kalau lebih dari setahun kerja di satu perusahaan. Terus yang ketiga, gaji. Gajinya mencukupi apa enggak untuk mengundang Anda berkumpul di sini, menikah di sini, membina suatu keluarga tanpa kerja. Karena otomatis kita nggak ada kerjaan dari Indonesia. Kita bukan orang yang pindah ke sini mempunyai skill atau pekerjaan langsung. Jadi jarang yang seperti itu. Mungkin ada tapi nggak banyak. Jadi kamu selama tidak mampu bekerja, apakah gaji suami kamu ini bisa memenuhi kehidupan kamu di Austria? Dari makan, minum, semuanya. Selama kamu belum bekerja. Jadi gajinya harus mencukupi. Harus benar-benar mencukupi. Terus yang keempat, ada surat dari perusahaan
bahwa orang tersebut masih, atau cowok Austria tersebut masih bekerja di perusahaan tersebut. Jadi intinya harus memiliki pekerjaan. Satu, harus memiliki pekerjaan yang tetap itu tadi selama setahun, baru mendapatkan surat dari suatu perusahaan kalau dia bekerja. Yang kelima itu tidak boleh mempunyai utang. Kalaupun mempunyai utang, apakah mampu gaji tersebut menutupi utang dan untuk biaya calon istri yang ada di Indonesia. Itu soal utang. Utang juga dipertimbangkan. Yang keenam itu adalah rumah. Jadi kalau saya di rumah kakak ipar nggak bisa. Kalau suami saya mau menikahin saya, kalau pacar saya mau menikahi saya, Mr. Laimer mau menikahi saya, Mr. Laimer nggak boleh menggunakan rumah dari kakak ipar saya lagi. Jadi suami saya, Mr. Laimer, harus sudah punya rumah sendiri. Entah itu beli, entah itu cuman sewa. Tapi saya tidak hidup di keluarga besar seperti di rumah kakak ipar saya yang tidak cukup kamarnya untuk semua orang. Tidak boleh. Jadi tempat tinggal harus ada sendiri. Walaupun terdiri dari satu kamar, satu ruang tamu, satu dapur, itu harus kamar dari rumah tersebut mencukupi. Ya satu kamar lah, nggak apa-apa karena kan belum punya anak. Tapi kalau punya anak nanti ya dihitung nanti lagi gitu. Misalnya bisa sewa seperti studio lah, satu kamar, studio itu kan satu kamar, satu ruang tamu, satu misalnya kamar mandi sekaligus toiletnya, dan apalagi dapur. Mungkin satu storeroom kecil seperti itu sudah bisa memenuhi syarat. Tapi semua syarat ini semuanya harus ada. Mungkin ada syarat yang lain, tapi yang saya bilang ini adalah syarat yang utama untuk membuat surat sponsor dulu. Ini surat sponsor, bukan visa loh ya teman-teman. Ini surat sponsor dari calon suami orang Austria. Begitu juga kayaknya seperti di Jerman, kurang lebihnya seperti itu. Untuk syaratnya kurang lebih untuk membuat sponsor juga seperti itu, hampir sama. Dan setelah ini diajukan ke membuat EVE-nya ini, surat sponsornya ini ke kepolisian di mana calon suami bertempat tinggal. Jadi di kepolisian bikinnya, bukan di departemen misalnya Dukcapil dan segala macam, bukan, di kepolisian. Nah, kalau sudah mendapatkan surat sponsor ini, karena kata suami saya surat sponsor ini termasuk agak ribet bagi dia, walaupun buat suami saya waktu itu, buat Mr. Laimer waktu itu agak gampang buat dia ya teman-teman, karena semua syaratnya bisa Mr. Laimer dapatkan secara gampang. Suami saya sudah bekerja di suatu perusahaan selama 35 tahun. 30 tahun waktu itu, hampir 30 tahun waktu itu. Jadi berapa ya waktu itu? Ya hampir 30 tahun kalau nggak salah. Jadi nggak masalah untuk mendapatkan slip gaji dan surat dari perusahaan, sangat gampang bagi Mr. Laimer. Dan apartemen kita sudah nyewa, kita nggak beli waktu itu, kita nyewa. Kita dapat juga tempat apartemen sewaan kita di kota, 5 menit dari danau. Harganya lumayan, itu 2.000 euro per bulan. Makanya saya bilang kita mendingan beli rumah aja, jangan nyewa gitu, terlalu banyak uang yang dikeluarkan. Terus rumah semuanya ada, Mr. Laimer nggak ada utang waktu itu juga, nggak ada utang sama sekali, nggak ada utang, malah lagi lumayan banyak duit.
mobil ada sendiri, semuanya ada. Gajinya mencukupi untuk saya walaupun tidak bekerja di Austria. Suami saya masih bisa, gaji tersebut mencukupi untuk saya dan suami hidup di Austria dan anak juga. Jadi nggak ada masalah. Saya langsung suami saya langsung dapat waktu itu, langsung dapat suratnya. Terus pas waktu setelah suami mendapatkan surat sponsor, pergi ke catatan sipil. Pergi ke catatan sipil untuk membuat tanggal pernikahan, appointment. Kita mau menikahnya bulan berapa, seperti itu. Nah, sebenarnya surat ini bisa diganti. Misalnya di Austria terus kita adjust lagi, kayaknya kita nggak bisa deh nikah bulan ini gitu. Kita bisanya nikah bulan berikutnya gitu, karena semuanya mungkin pas waktu itu lagi libur atau bagaimana gitu. Bisa diganti surat tersebut, tapi surat tersebut merupakan syarat juga untuk membuat visa D. Jadi mbak yang di Bali ini, tunggu teman-teman, saya minum dulu. Oke, jadi video saya ini tanpa edit ya. Saya teruskan. Jadi visa C tidak bisa digunakan untuk menikah di Austria, harus menggunakan visa D. Nah, syarat sponsornya sudah saya sebutkan tadi. Terus sudah kita membuat janji di catatan sipil, namanya di Austria itu Standesamt. Jadi kantor catatan sipil untuk menikah itu namanya Standesamt. Jadi di sana kita buat janji. Sekalian bisa juga calon suaminya menanyakan persyaratannya untuk membuat visa D apa saja. Karena ini catatan, setiap Standesamt atau setiap bezirk atau kota itu memiliki peraturannya sendiri-sendiri. Jadi di kota saya dulu itu saya bisa mencantumkan nama famili dari suami saya. Sedangkan di kota teman saya, Natalia, itu dia tidak bisa mencantumkan nama marga suaminya di namanya dia. Kalau di kota saya bisa. Jadi nama saya Indra Laimer. Nah, itu tercatat di surat nikah, teman-teman. Jadi nama Indra Laimer itu tercatat di surat nikah saya. Nama lengkap saya ada 3 depan. Jadi yang saya sebut nama tengah dan nama belakang, Indra Laimer. Nah, bisa di kota saya, tapi di kota lain tidak bisa, teman-teman. Jadi tidak bisa mencantumkan nama marga dari suaminya. Seperti itu. Kalau saya di buku nikah, di KTP Austria, itu semua ada nama marga suami. Jadi Laimer. Jadi kalau saya bilang nama saya Indra Laimer, bukan saya sok kebule-bulean ya, teman-teman. Tapi memang nama saya, nama marga suami saya memang tercantum di dalam semua dokumen saya yang ada di Austria, termasuk di paspor. Tapi bukan di halaman utama paspor, melainkan di halaman belakang paspor itu ada keterangan kalau nama saya menjadi Indra Laimer karena saya menikah dengan warga negara yang bermarga Laimer. Warga negara Austria yang bermarga Laimer, itu ada keterangannya di situ. Jadi kalau saya ke Indonesia, ke catatan sipil dan segala macam yang di Indonesia, saya tetap foto itu yang keterangan nama itu sama nama depan paspor saya dan nama yang ada di keterangan itu saya fotokopi semuanya. Jadi orang di Dukcapil, terutama di Dukcapil Ponorogo itu pintar-pintar sekali, mereka sudah paham semuanya. Jadi saya nggak perlu menjelaskan ABC, itu nggak perlu. Dulu saya menjelaskan tapi mereka langsung cepat menerima seperti itu. Yang penting ada dokumennya, mereka baca itu karena mereka smart people di Ponorogo ya teman-teman, nggak tahu tempat lain ya. Kalau Ponorogo Dukcapilnya itu bagus sekali. Nah, setelah dari Standesamt yang
mungkin berbeda peraturannya, harus ditanyakan secara detail di catatan sipil yang ada di Austria tersebut. Pokoknya sedetail-detailnya. Kalau ada yang kurang paham, tanyakan lagi. Seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk tanya. Nah, setelah itu baru kita urus dokumennya yang ada di Indonesia. Satu, dokumen single certificate selain ya paspor kita. Terus single certificate untuk yang agama Islam kita dapatkan di KUA, untuk yang non Islam mereka bisa mendapatkannya di catatan sipil di Indonesia. Jadi paspor single certificate, ada juga surat keterangan dari desa untuk mendapatkan status single, surat sertifikat status single. Jadi ada keterangan dari desa, dibawa ke KUA di kecamatan, di sana kalian akan mendapatkan surat status single, atau kalau sudah janda akan mendapatkan surat status sudah janda, seperti itu. Dan mungkin harus melampirkan juga surat perceraian yang ada di Indonesia. Untuk perempuannya kalau sudah janda harus mencantumkan surat perceraian, atau surat kalau suaminya yang dahulu sudah meninggal itu surat kematian, itu harus dicantumkan. Dan semuanya itu harus diterjemah ke dalam bahasa Jerman. Tunggu saya jelaskan sampai persyaratannya semuanya ya teman-teman. Akta lahir kayaknya ya, itu semuanya harus diterjemah. Yang ini harus diterjemah semuanya ke dalam bahasa Jerman dan dilegalisasi di 2 departemen luar negeri untuk status singlenya, dan untuk status singlenya di 3 departemen agama juga, dan di departemen luar negeri, departemen Departemen Hukum dan HAM itu. Terus yang kalau untuk akta lahir sama apalagi ya syaratnya ya, kok saya lupa syaratnya apalagi. Pokoknya untuk surat akta lahir itu dicatatkan di 2 departemen di Indonesia, jadi enggak di departemen agama. Tapi semua ini untuk pencatatan ini bisa melalui penerjemah tersumpah ya teman-teman. Lagian harus melakukan melalui penerjemah tersumpah. Terus bisa kalau misalnya harus melegalisasi itu tambah berapa biayanya, seperti itu. Saya dulu 2015 saya bayar sekitar 6 juta. Teman saya di tahun 2019 untuk translate dan legalisasi di 3 departemen itu membayar di 3 departemen dan juga di kedutaan Austria yang ada di Jakarta. Itu teman saya 2019 itu membayar sekitar 12 juta, lumayan banyak ya, 2 kali lipat. Ya tapi kan memang semuanya naik kan, harga-harga semuanya naik, jadi ya, lumrah. Jadi membayar sekitar 12 juta tapi sudah selesai semuanya. Nah, syarat yang selanjutnya adalah sertifikat. Karena tanya, Mbak, bagaimana soal sertifikat bahasa Jerman? Kalau masa saya dulu, kayaknya sekarang juga, kalian bisa mendapatkan sertifikat bahasa Jerman A1 itu kursusnya di Austria. Bisa, kursus di Austria bisa teman-teman. Jadi kalian bisa kursus di Austria, mendapatkan sertifikat A1, cuman syaratnya tadi kan syarat dokumen-dokumennya semuanya sudah dipenuhi kan. Terus ada tiket pesawat juga. Jadi syarat untuk membuat visa D-nya itu single sertifikat, paspor. Terus ada akta lahir, surat status janda dan segala macam. Terus SKCK. Ada surat sponsor dari calon suami di Austria, ada surat dari Dukcapil yang ada di Austria. Nah, itu semuanya
syarat untuk membuat visa D. Kira-kira perkiraan persyaratannya seperti itu. Nah, untuk SKCK sendiri sebenarnya SKCK itu digunakan untuk membuat kependudukan, tapi sekalian di bawah semuanya itu. Terus habis itu yang ke-8 itu adalah sertifikat bahasa A1. Kalau punya dari Indonesia bisa digunakan. Nah, kalau kalian punya surat sertifikat bahasa Jerman A1 dari Indonesia, kalian bisa membeli tiketnya one way, jadi tiket ke Austria saja. Tetapi kalau kalian tidak mempunyai sertifikat bahasa Jerman A1 dari Indonesia, kalian harus membeli tiket PP. Jadi kalian akan mendapatkan visa selama 180 hari, sekitar 6 bulan visa kalian. Dan kalian harus membeli tiket PP. Tapi kalau kalian mempunyai sertifikat bahasa Jerman A1, kalian cukup membeli tiket pesawat datangnya aja. Karena setelah menikah, kalian bisa langsung apply untuk membuat apply untuk membuat namanya Aufenthaltstitel atau KTP sementara Austria. Nah, untuk membuat itu syaratnya adalah sertifikat bahasa Jerman A1. Nah, kalau kalian belum mempunyai seperti itu, misalnya seperti saya datang ke Austria tidak membawa sertifikat bahasa Jerman A1. Jadi saya membawa tiket PP. Sampai di Austria, saya menikah. Jadi syarat A1 itu sebenarnya bukan untuk syarat menikah sebenarnya, tapi syarat untuk membuat kartu kependudukan Austria. Itu adalah sertifikat bahasa Jerman A1. Dan sampai di Austria, saya menikah dengan Mr. Laimer. Habis itu saya punya waktu selama 6 bulan. Jadi visa saya kan ada 180 hari. Saya punya waktu selama 180 hari itu untuk kursus di Austria. Jadi saya menikah, saya kursus saya selesai dalam jangka waktu 2 bulan. Kayaknya sebelum 3 bulan, nggak tahu apa sebelum 6 bulan atau sebelum 3 bulan ya teman-teman. Itu kita sudah harus apply untuk kependudukan atau sebelum visa habis kayaknya. Jadi saya sekolah dulu bahasa Jerman di Austria, ambil sekitar 2 bulan waktu itu. Jadi untuk sertifikat A1 sekitar 2 bulan, saya dapat sertifikat bahasa Jerman A1. Habis itu saya pergi ke namanya BH. Maaf, saya minum lagi. Namanya BH atau apa ya? Dinas Kependudukan. Bukan catatan sipil ya. Dinas Kependudukan. Ke Dinas Kependudukan namanya BH. Di sana saya membawa banyak sekali persyaratannya teman-teman. Tapi yang dari Indonesia adalah SKCK, yang dari saya pribadi adalah SKCK, paspor saya, dan sertifikat A1. Selainnya itu dari pihak suami, karena saya sudah menikah waktu itu ya. Jadi seperti surat menikah, sertifikat surat akta perkawinan, semuanya saya bawa. Kayaknya akta lahir juga saya bawa ke BH ini, ke Dinas Kependudukan. Nah, kita bisa mendapatkan KTP. Kayaknya selesai 3 mingguan, 3 minggu selesai waktu itu. Jadi nggak perlu lama sih, cuman ya kita harus sediakan foto juga,
banyak sekali yang perlu dilakukan, tapi itu bisa ditanyakan langsung ke BH. Jadi saya nggak perlu menjelaskan. Kalau sudah di Austria itu semuanya gampang, syarat-syarat itu cuman ya mungkin tanya ke teman-teman itu yang berhubungan dengan kita dan Indonesia. Jadi kita butuh, sekali lagi kita butuh teman di Austria itu untuk soal ini, kebutuhan kita dan Indonesia. Karena setelah kita menikah, kita mendaftarkan tuh pernikahan kita di Dinas Kependudukan, kita mendapatkan KTP. Setelah kita mendapatkan KTP, baru kita lapor ke KBRI. Kalau di Austria, KBRI yang ada di Wina. Jadi kita harus melaporkan pernikahan kita ke KBRI. Nah, di sana kita akan mendapatkan surat laporan pernikahan. Nah, itu kita akan bawa tahun pertama kita mudik ke Indonesia setelah menikah. Surat laporan tersebut harus kita bawa dan harus segera kita catatkan di Dukcapil di kabupaten tempat tinggal istri Indonesia. Di sana kita harus mencatatkan pernikahan luar negeri. Jadi pencatatan pernikahan luar negeri di Indonesia. Nah, nanti dari KBRI dikasih itu surat keterangan pencatatan pernikahan luar negeri atas nama ini. Terus di Indonesia nanti syarat-syaratnya akan saya jelaskan kapan-kapan, kurang lebihnya syaratnya seperti apa, seperti itu. Karena setiap Dukcapil mungkin akan meminta persyaratan yang little bit atau sedikit berbeda mungkin, tapi overall itu persyaratannya sama. Jadi kapan-kapan akan saya jelaskan. Saya harus lihat dulu, saya harus tuliskan biar nanti untuk teman-teman yang mau mencatatkan pernikahan di Indonesia biar cepat seperti itu, atau yang mau mencatatkan anak kelahiran luar negeri di Indonesia, nanti akan saya bikin videonya juga. Ini semua berlaku kalau untuk pencatatan pernikahan luar negeri di Indonesia itu persyaratannya hampir sama. Jadi kalau saya bikin video nggak hanya untuk yang di Austria, tapi untuk semua, bisa menjadi acuan untuk semua, atau bisa menjadi, bukan acuan ya, bisa menjadi pendukung. Jadi informasi pendukung, informasi dari YouTube saya merupakan informasi pendukung. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, setiap kalau di Austria itu setiap kota memiliki peraturannya sendiri. Jadi apa yang saya kasih tahu itu merupakan informasi pendukung. Oh, kira-kira seperti ini. Jadi pikiran kita itu nggak terlalu full, nggak terlalu penuh dengan dilema. Karena saya seperti itu dulu. Tidak ada yang bisa saya tanyai. Jadi saya itu benar-benar benar-benar pusing sekali untuk mengurus semua dokumen saya. Karena tidak ada keterangan sedikit pun yang saya dapatkan dari anak-anak yang menikah kawin campur atau ya pernikahan kawin campur itu, nggak ada informasi sedikit pun dari mereka. Jadi saya tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Jadi kepala saya waktu itu penuh sekali dan bingung sekali, dan pokoknya very stressful ya teman-teman, sangat. Apalagi rumah saya di Ponorogo waktu itu, saya ngurus dokumen semuanya harus ke Jakarta. Dan satu lagi teman-teman, kemungkinan nanti akan ada interview, karena sepertinya nggak hanya di Austria tapi di Jerman juga. Kalau di Austria sih ada interviewnya itu belakangan ya teman-teman. Dulu interviewnya saya sih nggak susah sih, interviewnya saya sih cuman menanyakan sudah berapa lama kenal, terus suaminya kira-kira ini pekerjaannya apa di Austria dan segala macam. Mereka tanyakan ini. Dan mereka tanyakan soal apa saya sudah punya sertifikat bahasa dan seperti itu. Jadi nggak terlalu, pertanyaannya nggak terlalu ribet. Tapi sepertinya
sekarang ini kalian harus memberikan dokumen yang benar-benar valid. Seperti saya sudah bertemu suami saya semenjak misalnya 1 tahun yang lalu, buktinya ini, fotonya ini, kita bertemunya di sini, seperti itu. Sepertinya sekarang ini akan ada interview atau sudah ada interview yang seperti itu. Jadi untuk teman-teman, just in case, untuk sedia-sedia silahkan di print foto sama pasangannya. Nah, untuk kita ke mbaknya tadi yang mau menikah ini tadi, dia bilang dia mau melahirkan di Austria. Saya setuju kalau dia mau, karena dia sekarang mengandung. Jadi saya setuju kalau dia mbaknya melahirkan di Austria, karena secara otomatis itu akan gampang untuk mengurus surat-suratnya, dan anak itu mempunyai akta kelahiran yang ada di Austria. Dan lebih gampang ya teman-teman, karena kalau mungkin akta kelahirannya di Indonesia kan ribet bagi mamanya, sudah harus ngurus dokumennya sendiri, ribet. Ini sudah gitu harus ngurus dokumen anak, 2 kali keribetan. Jadi lebih baik ngurus dokumen menikah visa D ya Mbak ya. Habis itu menikah, habis itu melahirkan anak di Austria. Jadi anaknya nggak perlu ngurus dokumen yang dari Indonesia yang susah. Jadi kalau dokumen dari Austria kita urus di Indonesia itu lebih mudah Mbak. Tapi kalau ngurus dokumen di Indonesia untuk datang ke Austria ribet Mbak. Apalagi tiketnya juga bertambah kan. Jadi sekarang mendingan Mbak ngurus visa D, visa C nggak bisa untuk menikah, sekali lagi ya Mbak ya. Jadi Mbak harus ngurus visa D, habis itu bisa melahirkan di Austria. Selain itu kalau melahirkan di Austria, kita menikah, kita sudah mendapatkan KTP, melahirkan di Austria, secara otomatis mbaknya akan mendapatkan namanya Carensgeld atau uang untuk ibu yang sudah melahirkan. Seluruh ibu yang melahirkan di Austria dan mempunyai kependudukan di Austria akan mendapatkan uang ini dari pemerintah sebesar sekitar 16.000 euro. Waktu saya dulu, nggak tahu sekarang apakah sama ataukah berbeda, saya nggak tahu, tapi urusan uang belakangan. Yang penting kita mendapatkan uang tersebut, tetapi syaratnya menikah, punya KTP Austria. Selain KTP Austria itu bisa membantu Anda untuk asuransi. Jadi KTP Austria, kalau kita mempunyai KTP Austria, secara otomatis asuransi kita akan bergabung dengan suami kita. Kalau kita tidak mempunyai KTP atau mungkin hamil kali ya. Kalau kita mempunyai KTP terus kita hamil, maka secara otomatis asuransinya akan bergabung dengan suami kita. Tetapi kalau kita nggak hamil, itu asuransinya harus bayar sendiri, kayaknya sekitar 180 euro kalau nggak salah, sebesar itu. Jadi asuransi buat mbaknya ini urus visa D, menikah di Austria, bikin KTP, secara otomatis semuanya akan ringan karena asuransi gabung dengan suami, tidak perlu membayar ekstra lagi. Setelah melahirkan akan mendapatkan uang bantuan dari pemerintah yang disebut dengan Carensgeld. Jadi yaitu jangan visa C yang digunakan. Kalau visa C nggak bisa digunakan untuk menikah anyway, jadi hanya untuk berkunjung saja gitu. Jadi ya sebaiknya menggunakan visa D. Tapi untuk kejelasannya lebih lanjut, mbaknya bisa tanya langsung ke KBRI, kedutaan Austria yang ada di Jakarta. Bisa bertanya, mungkin bisa bikin janji temu, bisa bertemu secara langsung, atau mungkin bisa bikin janji telepon, bisa telepon untuk menanyakan persyaratannya yang secara gamblang dan lengkap, karena kemungkinan persyaratan itu akan berubah-ubah sesuai dengan keadaan atau
Ya, karena pandemi juga mungkin peraturannya berbeda lagi. Jadi tolong ditanyakan juga ke kedutaan Austria yang ada di Jakarta. Sekali lagi, video saya ini merupakan video pembantu atau informasi pendukung. Jadi bukan informasi yang menjadi acuan Anda. Untuk syarat yang lebih detail dan lengkapnya, itu silahkan yang di calon suami di Austria pergi ke Standesamt. Yang di Indonesia silahkan tanya ke KBRI Austria atau KBRI sorry, selalu saya bilang gitu, konsulat Austria yang ada di Jakarta. Seperti itu. Semoga membantu dan sampai jumpa di video berikutnya. Ini videonya agak panjang tapi biarlah, karena ini video evergreen, jadi saya bikin panjang pun nggak apa-apa karena memang penjelasannya panjang ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, wassalam.